Tyrone Delfino lewat pergerakan tanpa bolanya berhasil menciptakan banyak ruang di sektor tengah. Wahyudi Hamisi yang beririsan posisi dengan Tyrone Delfino dibuat kewalahan. Kemudian Gustavo Franca dari sisi progresivitas berhasil membantu rekan-rekannya di atas lapangan. Ya, Persib Bandung mengalahkan PSS Sleman dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku Prabowo Sebesana untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutannya bisa menjadi 1-4-3-3. Sedangkan Sleman di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Saat tanpa bola, Sleman akan gunakan formasi 4-1-4-1. Wahyudi Hamisi sebagai defensive midfielder, di depannya nomor 76 dan nomor 77. Marcelo ikut mundur, Nicolau ikut mundur, termasuk Vinicius alias Vico ikut membantu yang namanya pertahanan. Perlu kita garis bawahi, ketika bertahan, penekanan dilakukan oleh PSS Sleman tidak agresif. Jika ada penekanan dilakukan Sleman pun hanya 1-2 pemain, tidak secara unit, membuat pemain Persib Bandung nyaman itu memainkan bola di daerah permainan sendiri. Dari sisi Persib Bandung, pada fase penyerangan mereka tentu akan spread out, menyebar. Ciro Alves di sisi kelebaran sebelah kiri, Beckham di sisi kelebaran sebelah kanan, Rian Kurnia sebagai false nine kawan-kawan, Edo fullback kiri akan naik, Kakang fullback kanan akan naik, Quivers, Franca. Posisi dari Klok akan berada di sini, Kocican akan berada di sini sebelum terjadinya fleksibilitas pergerakan di atas lapangan. Tyrone di sini. Oke, hitung-hitungannya posisi Maklok ini akan terus diawasi oleh nomor 76 Sleman. Nomor 77 dari Sleman, Paulus Sitanggang, ia pun ditugaskan untuk fokus melihat pergerakan dari Kocican. Nah, bagi Tyrone Delfino, ia kerap berhadapan dengan Wahyudi Hamisi karena posisi mereka beririsan. Pada momen ini bisa kita melihat bagaimana kualitas yang mempesona yang dimiliki oleh Tyrone Delfino. 1 lawan 1 yang terjadi antar kedua pemain tersebut menyulitkan berkali-kali Wahyudi Hamisi, dan itu menjadi sebuah keuntungan bagi Persib Bandung ketika masuk ke daerah final third. Bola selanjutnya akan diarahkan ke sisi Tyrone Delfino. Dari sisi pergerakan tanpa bola, misal proses build up yang dilakukan oleh Persib Bandung, bola dikuasai Quivers kawan-kawan. Tyrone Delfino ini pun kerap bergerak liar. Nah, dalam upaya untuk menciptakan opsi passing. Dari posisi sini dia bergerak ke sini, dan peran dari Klok ataupun Kocican tentu menarik perhatian dari Paulo ataupun Dominikus. Otomatis diseret ini Wahyudi Hamisi untuk terus mengikuti gerakan Tyrone Delfino. Ada kalanya Wahyudi tidak siap, tidak proper, akhirnya menciptakan opsi passing terhadap Persib Bandung ke sisi nomor 10. Oke, kemudian yang kedua, switch posisi yang dilakukan oleh Boyan Hodak sangat amat cemerlang. Di akhir-akhir babak pertama kawan-kawan, Ciro Alves yang berada di posisi sebelah kiri sebelumnya beririsan dengan nomor 5 dari Sleman, itu tekanan penampilan yang ditunjukkan oleh Ciro Alves tidak sensasional, tidak eksplosif banget. Kemudian dipindahkan Ciro Alves ke kanan, Beckham ke kiri. Di sini baru menonjol sisi agresivitas dari Ciro Alves. Kualitatif skill individual dari Ciro Alves kesulitan diantisipasi oleh Jayus Haryono. Nah, Jayus Haryono ini jika kita lihat karirnya lah ya, bersama Arema FC sebelumnya, ia cenderung dimainkan di sektor defensive midfielder, di areal tengah. Nah, pada case Sleman menghadapi Persib ini ya kurang lebih ada 5 pemain inti lah. Bagi Sleman pun tidak bermain. Artinya ada pemain yang ditugaskan untuk bermain di bukan posisi naturalnya. Aku berpikir salah satunya Jayus Haryono. Nah, ketika Jayus Haryono fullback sebelah kiri Sleman bukan berada di posisinya, terus-menerus bola itu diarahkan Persib Bandung ke sisi fullback kiri dari Sleman. Dan lebih-lebih nomor 24 dari Sleman, Nicolau, dari sisi defensifnya untuk membantu Jayus Haryono pun tidak impresif.
lengkap itu ketika Tyrone Delfino berhasil menyeret ataupun mengikat Wahyudi terhadap dirinya, maka Jayus Haryono dipaksa untuk bertahan, kasarnya seperti itu, sendirian. Kenapa? Karena Nicolau lamban defensifnya dan Wahyudi Hamisi sebagai defensive midfielder pun sudah terikat ke Tyrone. Perannya untuk mengcover area tidak maksimal lagi. Nah, ini proses di atas lapangan, build up yang dilakukan oleh Persib Bandung terlihat jelas. Saat tanpa bola, Sleman gunakan shape 4-1-4-1. Kocican dijaga oleh Paulus Sitanggang. Nomor 77 Dominikus menjaga posisi Clock. Sedangkan Tyrone Delfino akan beririsan posisinya dengan Wahyudi Hamisi. Pada momen ini Tyrone Delfino melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa menciptakan opsi passing yang diberikan oleh pemain belakang dari Persib Bandung. Nah, untuk konteks itu masih bisa dipatahkan oleh Wahyudi Hamisi. Ini momen serupa terjadi, proses build up yang dilakukan oleh Persib Bandung mengarahkan ke posisi Tyrone Delfino, dan Kocican diawasi oleh Paulo, Maklok diawasi oleh Dominikus. Dan lihat, saat tanpa bola sangat amat pasif dilakukan oleh Sleman. Jikapun ada pressing lewat Vinicius, nomor 10 striker kawan-kawan, Pico. Nah, ada 1, 2, 3 momen juga Vinicius pun terlihat mengeluarkan gestur mempertanyakan kepada rekan-rekannya, mana pressing ini? Kenapa aku cuman sendiri? Nah, ketika cuma sendiri Vinicius melakukan pressing, ya terlalu nyaman bagi Persib Bandung untuk bisa mengarahkan bola ke sektor depan. Nah, di sini Gustavo Franca lagi dan lagi mengarahkan ke posisi Tyrone Delfino. Tyrone Delfino tidak ada yang menjaga kawan-kawan karena gerakannya ke kiri ke kanan tidak bisa diikuti secara eksklusif oleh Wahyudi Hamisi. Nah, lalu kelemahan selanjutnya bagi PSS Sleman yang aku amati yaitu duel udara. Kerap Sleman kesulitan mengantisipasinya. Dan yang terpenting, ketika sudah ditugaskan oleh pelatih kepala untuk menjaga pemain A, pemain B, pemain C, tetap duel ujungnya kalah pemain dari Sleman. Nah, ini proses bola mati didapatkan oleh Persib Bandung. Bola ditendang oleh Tyrone Delfino menuju Nick Weavers. Nah, di sini Nick Weavers pada posisinya ia berhasil melakukan sebuah tandukan yang menyulitkan Alan Jose. Nah, di case kedua lagi Tyrone Delfino melakukan sebuah yang namanya umpan, dan Kocican yang sudah ditempel oleh pemain Sleman yaitu Jayus Haryono, meskipun sudah ditempel tetap Kocican pemain Persib Bandung bisa menanduk bola tersebut menjadi sebuah peluang, dan puncaknya kelemahan dari Sleman tersebut berhasil dieksploitasi lewat corner kick, duel udara lagi dan lagi. Klok melakukan sebuah tendangan, secara penjagaan sudah jelas pemain Sleman harus siapa mereka tandai. Namun ketika bola ini digerakkan di udara, pemain Sleman pun tidak bisa secara proper untuk bertanggung jawab. Dan ya, Gustavo Franca berhasil menciptakan sebuah gol yang sangat amat keras ya, tandukannya gokil. Selain Gustavo Franca menciptakan gol, aku sangat amat suka sisi progresivitas yang ditampilkan oleh Gustavo Franca di pertandingan ini. Progresivitas itu apa? Ketika Gustavo Franca sering memberikan bola diagonal ke depan, langsung ke daerah attacking kawan-kawan. Tentu itu akan membantu yang namanya Maklok ataupun Kocican. Nah, peran dari Maklok ataupun Kocican pada saat progresivitas dilakukan oleh Gustavo ke sektor depan, yaitu pergerakan tanpa bola yang mencoba menarik Paulus Sitanggang, menarik posisi dari Dominikus, membuat sektor tengahnya pun kosong, tidak ada tekanan. Nah, ketika tidak ada tekanan, masuk Gustavo Franca melakukan drive ball, nah nyaman. Gustavo Franca memilih mau mengarahkan bola kemana. Di momen ini, Gustavo Franca lihat mendrive bola tanpa ada penekanan. Pemain dari Persib Bandung di sektor tengah menarik perhatian pemain Sleman, dan lalu Gustavo Franca memberikan bola ke sektor samping. Sasarannya Ciro Alves lagi. Ciro Alves berhadapan 1 lawan 1 menghadapi Jayus Haryono. Dan Jayus Haryono mengalami kesulitan, berhasil Persib Bandung menciptakan sebuah peluang. Nah, ini case ketika Sleman melakukan yang namanya penekanan. Dalam konteks ini, Gustavo Franca langsung melakukan bypass. Bypass ini tujuannya jelas ya, melewati blok yang dibangun oleh Sleman kawan-kawan. Bola ini pun lagi diarahkan ke sektor fullback sebelah kiri dari Sleman yang diisi oleh Jayus
Haryono. Dan kita pun harus fokus ke posisian Nicolau, sayap kiri yang dimiliki oleh Sleman yang secara defensif tidak cukup baik juga untuk bisa membantu yang namanya Jayus Haryono. Nah, di sini Kakang mensupport yang namanya Ciro Alves menciptakan overload 2 versus 1 menghadapi fullback sebelah kiri dari Sleman. Nicolau bisa kita lihat dia ketinggalan menghadapi Kakang, dan Wahyudi Hamisi bisa kita lihat dia berdiri beririsan dengan pergerakan yang dilakukan oleh Tyrone Delfino, karena tugas Wahyudi ini kan terus menghantui lah ya, mengikuti Tyrone Delfino kemana kurang lebih dia pun bergerak. Di sini terjadi tektokan, kemudian Kakang kawan-kawan memberikan progresivitas bola daerah ke posisi Tyrone Delfino. Wahyudi Hamisi pun tidak mampu lagi membreaking bola yang diberikan oleh Kakang, pun Ivan tidak mampu juga membantu apa yang terjadi di sektor pertahanan di Sleman, dan ya Tyrone Delfino sangat amat tenang. Dia melakukan sebuah gocekan kecil untuk bisa menciptakan sebuah gol. Dan ini lagi diulangi oleh pemain Persib Bandung ketika bola diarahkan ke sektor sebelah kiri dari Sleman. Ciro Alves yang memiliki kemampuan skill individual mengeksploitasi sisi lemah defensif dari Sleman, dan Bem masuk ke jantung pertahanan dari Sleman, dan Tyrone Delfino yang sejak awal terus-menerus dihantui oleh Wahyudi Hamisi meningkatkan kecepatan. Dan ada momen Wahyudi Hamisi pun sebenarnya sudah mencoba menghentikan Tyrone Delfino, tetapi kekuatan dari fisik yang dimiliki oleh Wahyudi Hamisi tidak mampu menghentikan ataupun tidak melakukan tactical foul lah terhadap Tyrone Delfino. Nah, Tyrone pun lepas, akhirnya dia semakin masuk ke daerah pertahanan dari Sleman. Wahyudi pun sudah out of position untuk bisa mengantisipasi, membaca, mengikuti pergerakan Tyrone. Kemudian terciptalah sebuah umpan dari Ciro Alves terhadap Tyrone, terciptalah sebuah gol. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, apa yang ditampilkan oleh Persib Bandung dalam artikulasi mengarahkan serangan, tujuannya itu sangat amat rapi. Kemudian kedua, pindahan pemain Ciro Alves dari sektor sebelah kiri ke kanan, Beckham ke kiri kawan-kawan, itu salah satu yang aku lihat dalam upaya lebih mantap ini menghantam sisi lemah sebelah kiri yang dimiliki oleh Sleman. Kemudian yang ketiga, Nicolau, sayap kiri yang dimiliki oleh Sleman, pasif banget, dia membantu Jayus Haryono. Dan yang keempat, Tyrone Delfino luar biasa ketika pergerakan tanpa bolanya, ketika dia membaca apa yang terjadi di atas lapangan, ada ruang, dia masuk ke situ, memunculkan opsi passing baru yang menciptakan akhirnya sesuatu yang bergema di daerah pertahanan dari Sleman. Well done. Selamat bagi Persib Bandung. Tentu ini semakin mendekatkan Persib Bandung untuk meraih gelar lagi Liga 1 Indonesia. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.